Selamat pagi, saya David Anderson dari kelas B, Regional A. Ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya setelah habis UTS. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke dualisme dalam pembangunan. Teori dualisme sosial versi J.H. Boyke. Pada tahun 1993, J.H. Boyke mengeluarkan teori tentang economic and economic policies of dual society. Dualisme sosial. Dualisme sosial adalah bentuknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Bentuk yang paling sering ditemukan dari dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris prakapitalis, dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalistik dalam praktek. Diri masyarakat kapitalistik menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri, modal sebagai basis, dan terakhir keuntungan sebagai tujuan utama. Ciri masyarakat prakapitalistik menonjolnya sifat komunalisme, originalitas, produksi dalam dan untuk keluarga sendiri, tidak ada pedagang yang profesional, produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Kritik terhadap teori dualisme Boyke. Benjamin Higgins, tahun 1955. Fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur, seperti yang dikemukakan oleh Boyke, tetapi juga terjadi di barat, bahkan bisa terjadi di mana saja. Beberapa fenomena diasosiasikan oleh Boyke sebagai masyarakat dualistik dapat diterangkan dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional dengan tidak memerlukan teori dualisme khusus. Proporsi Boyke mengenai tidak mampunya sektor pertanian tradisional bersaing dengan perkebunan telah disangkal dengan fakta bahwa para perkebunan kecil yang menanam karet ternyata berhasil dalam usahanya selama depresi. Banyaknya observasi Boyke mengenai ciri khas masyarakat timur tidak konsisten dengan bukti faktualnya. Menurut Moh Sadli, tahun 1957, tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Menurut J.A.C. Maki, tahun 1980, ia menentang dualisme yang mengkontraskan perkebunan besar yang dinamis dan rasional dengan petani kecil yang lemah dan stagnan, dengan menunjukkan fakta bahwa para petani kecil yang disebut Boyke sebagai faktor subsisten prakapitalis ternyata tumbuh pesat dan dinamis pada dekade 1920-an. Segmen pasar industri TPT. Struktur industri TPT sektor hulu pembuatan serat dan tintal skala besar padat modal, menengah permintaan pertenunan pencelupan semi padat modal, hilir garmen padat karya terutama wanita. Potret dualisme industri Indonesia. Industri besar menengah IBM versus industri kecil dan rumah tangga IKRT. Di unit usaha IBM 1%, IKRT 99%. Di tenaga kerja IBM-nya 40%, IKRT-nya 60%. Nilai output-nya 9%, IKRT dan IBM-nya 91%. Ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi. 1. Laju pertumbuhan penduduk tinggi. Tingginya angka kelahiran tidak sebanding dengan angka kematian. Kurangnya sosialisasi keluarga berencana untuk menjadi sebab laju pertumbuhan yang tinggi.
tingginya jumlah pengangguran sebagai ciri-ciri negara berkembang disumbangkan oleh timpangan laju pertumbuhan penduduk. Indonesia dan India adalah contoh tingginya laju pertumbuhan penduduk yang membuat dua negara tersebut perlu mencari kebijakan yang tepat untuk mengendalikannya. Yang kedua, tingkat pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk mempengaruhi pendapatan per kapita sebuah negara. Rendahnya tingkat ekonomi negara berkembang juga menyumbangkan kurangnya fasilitas pendidik yang memadai. Yang ketiga, penguasaan iptek minim. Tingkat pendidikan juga berimbas pada penguasaan iptek pada negara berkembang. Banyaknya masalah yang terjadi di negara berkembang sehingga pemerintah kurang fokus untuk mengembangkan minat masyarakat pentingnya iptek. Ciri-ciri negara HPAS. 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Contohnya umumnya negara HPAS memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu mempertahankan secara konsisten. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang meningkat lebih tinggi dibanding negara lain. 2. Turunnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Hubungan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan negara HPAS bertentangan dengan hipotesis U terbalik. Sektor pertanian dinamis. Perkembangan perekonomian suatu negara biasanya diikuti dengan turunnya peranan sektor pertanian, tetapi bukan berarti mengalami stagnasi dan kemunduran. 4. Kenaikan ekspor. Orientasi ekspor. 1. Outward looking. 2. Persen ekspor terhadap PDB. Hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di NSB dan Asia. 1. Outward looking strategi. Contohnya prioritas pemerintah untuk mengembangkan ekonomi pusat. 2. Ekonomi dikelolakan dengan definisi anggaran yang kecil dan inflasi rendah. 3. Dipengaruhi faktor pasar. 2. Tingkat investasi dan tabungan. Contoh pertama, negara HPAS memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar dibanding negara berkembang lainnya. 2. Investasi bisa dari tabungan, pinjaman, dan investasi. 3. Pengembangan sumber daya manusia. Contoh pertama, pendidikan formal dan pendidikan non-formal. 4. Indikator pengembangan sumber daya manusia. Pendapatan per kapita suatu negara. Contoh kedua, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. 3. Tingkat melek huruf. 4. Tingkat investasi. 5. Tingkat produktivitas. Produktivitas ialah seberapa efektif dan efisiennya tingkat keluaran barang dan jasa untuk setiap masukan yang indikator umum GNP per kapita dan GDP per kapita. Alasan mengapa menurut Matsuyama mengapa hipotesis putar balik tidak berlaku di HPAS? Yang pertama, adanya liberalisasi ekonomi yang kuat, kebijakan perbaikan struktur industrinya, strategi jaringan regional. Kesimpulannya, HPAS adalah negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama pada tahun 1060 sampai 1950-an. Flying Disk Phenomenon adalah salah satu yang menggambarkan pertumbuhan ini. Yang 3, krisis ekonomi yang timbul mengakibatkan sebagian negara HPAS mengalami stagnasi pertumbuhan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.